Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang Paulus, yaitu menceritakan tentang pengalaman manusia lamanya yang turut disalibkan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Pada sepanjang hari ini Kau turut memimpin dan turut terus mengambil alih hidup kami. Menuntun kami di jalan-jalan Tuhan, tidak berpagi kemana-mana. Kami terus berjalan di jalannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa dalam bahasa Yesus Tuhan terus menerus hidup kami. Kami puji berkuasa dari kuasa berkuasa dosa roh kematian roh dunia roh mati roh sadar sihat dan untuk guna roh maut dan kata roh malaikat roh maut roh sekap penyakit apapun termasuk COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasa dan kemaras Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Kristus Roh Kudus. Tolong Tuhan mengusahakan mana tidak mana sadar pada. Terima kasih Bapak Yesus Kristus Roh Kudus. Tapi hamba Roh Kudus dalam menjalankan firman-Mu pada dalam firman pada malam hari ini, kami ikat segala roh jahat, kuasa iblis, setan, roh sakit penyakit, roh skeptis, roh untuk ikat semua dengan rantai surga, dengan dimantrakan dengan darah darah Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan baca di Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini Paulus berkata dalam Galatia 2 15b ayat 20 bahwa dia telah disalibkan dengan Kristus. Padahal peristiwa ini adalah bentuk yang benar-benar dari sudut pandang yang sangat-sangat profetik. Ya. Jadi profetik itu bukan hanya sudut pandang akan depan, tetapi sudut pandang ketika sudah berlalu. Saya ulangi. Sudut pandang profetik ini biasanya di depan. Tapi Paulus dia mengambil posisinya ke tempat Kristus disalibkan. Jadi Tuhan ini sangat benar-benar mengasihi apa yang Paulus nyatakan ya dalam firman Tuhan di Galatia 2 19b ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, ini bentuk bahwa Paulus serius sungguh-sungguh untuk mematikan manusia lamanya. Namun aku hidup. Jadi dia tarik pengalaman spiritual yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, tapi dia tarik ke belakang dengan menulis dalam firman ini, dan dia tarik lagi pada waktu saat dia berkata-kata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sadar bahwa ketika pengalaman dalam spiritual life-nya ya, kehidupan spiritualnya ditarik ke belakang, dia telah disalibkan bersama Kristus, dan itu membuat kesadaran penuh bahwa Paulus hidup itu bukan dia yang hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di tubuh jasmaninya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupnya itu dalam daging, tetap hidup dalam iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dia dan telah menyelamatkan dia, Paulus. Dan itu berlaku buat kita juga, bahwa kita sadar bahwa kita sebenarnya juga turut disalibkan bersama Kristus. Ya, kita turut disalibkan bersama Kristus walaupun kita sudah berada di tahun 2022 ini, tapi kita telah membawa kehidupan spiritual kita ini ke masa Tuhan Yesus disalibkan ya. Dan sampai kita ini kan masih hidup sampai kedatangan Tuhan, tapi hidup kita itu bukan kita sendiri yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Artinya kalau Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kita, kita tidak lagi mengaktifkan manusia lama kita, karena manusia lama kita sudah disalibkan, sudah tidak berkuasa lagi. Yang ada manusia rohani kita, manusia batiniah kita bersama Kristus yang adalah benih ilahi.
ya. Makanya itu timbul iman dalam anak Allah. Jadi kalau kita hidup itu ada banyak ketidakmustahilan ya bagi Tuhan ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan, bagi Tuhan ya. Jadi kita hidup dalam ketidakmustahilan, kesupranaturalan ya. Jadi kita ini hidup dalam ketidakmustahilan, tidak mustahil ya. Jadi tidak mustahil bagi nama Tuhan, maksudnya semua bisa dikerjakan oleh Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan ya. Wakilnya kita hidup dalam dimensi supranatural, alam nyata yang supranatural ya. Alam nyata supranatural, dan ini kita dapatkan melalui pertolongan Roh Kudus ya. Makanya kita lanjutkan lagi, kita harus mencari Tuhan untuk bisa memiliki pengalaman yang sama ini, sehingga kita tidak lagi melayani dosa. Jadi tergantung apa yang kita cari. Kalau kita cari Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Kalau kita cari dosa, kita akan melayani dosa. Itu aja. Apa yang kita cari dalam hati pikiran kita, Tuhan apa dosa. Kalau kita mencari Tuhan, pasti kita akan melayani Tuhan. Kita akan berpuasa sungguh-sungguh apa yang kita bisa, yang Tuhan taruh, kepercayaan, kekuatan rohnya, Roh Kudusnya untuk kita melayani Tuhan. Tapi jangan kita mencari dosa lagi ya, kita bertobat ya. Oke, kita baca juga di dalam Galatia 6 ayat 14, ini pengalaman Paulus juga. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi ini Paulus tidak mau bermegah, dia hanya bermegah melalui dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, Paulus bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa kehidupan yang tersalib itu adalah kemegahan kita. Megah itu bukan sombong, megah itu bukan besar, tapi megah itu ketika dosa-dosa manusia lama yang tidak aktif bahkan sudah mati. Itu artinya kita mempunyai hidup yang kekal. Karena kalau kita sudah mati karena manusia lama kita terus disalibkan bersama ke Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Artinya kita mengalami hidup yang kekal. Karena yang memegang kehidupan kekal dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya Yesus Kristus, karena dia adalah Alfa dan Omega. Makanya kita benar-benar bermegah dalam salib Tuhan, karena dengan salib itu kita hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian kubur. Amin. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, rema firman-Mu. Kami bersyukur kami mengalami Kristus dalam hidup kami. Yesus yang hidup, bukan sendiri kami yang hidup, tapi Kristus hidup dalam kami, karena kami telah disalibkan bersama Kristus. Dan kami hidup dalam iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kami dan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan senantiasa firman-Mu, rema firman-Mu yang baru, yang selalu baru, dimanapun kami mencari firman selalu baru. Jadikan firman Tuhan fondasi dasar hidup kami, sehingga kami percaya revival Roh Kudus, hari Tuhan akan tergenapi Tuhan dalam hidup kami. Inilah saatnya hari Tuhan untuk menyerahkan kota-kota di sekitar tempat tinggal kami ke dalam tangan kami, ke dalam keluarga kami, untuk kami bisa mendirikan jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak dalam malam ini. Bangun kami jam 3.30 untuk kami melakukan saat teduh, mendengar doa. Dan kami Tuhan berdoa, Tuhan kuasai ya Allah Roh Kudus. Alam sadar bawah sadar kami dalam tidur, kami tahu kematian mendadak, kesan nafas di jantung, serangan jantung, sesak nafas, gagal nafas, serangan demam, sakit perut, serangan otak, pendarahan otak, dan dimanapun ikat semua dengan rantai surga, dimatikan dengan amarah Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala amarah, kebencian, segala yang negatif dari Mas Victor Padang, ikat semua dengan rantai surga, dimatikan dengan amarah Yesus Tuhan. Kami mengampuni dan melepaskan pengampunan pada Mas Victor Padang. Aku mengasihi dia Tuhan, kami berkumpul ini dan mengampuni dan melepaskan kepada dia. Dalam nama Bapa dan Yesus, Tuhan Yesus tolong kami juga Tuhan, berdoa untuk apapun juga yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus Kristus mau mengampuni, melepaskan pengampunan kepada siapapun juga yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Bapa dan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa untuk besok. Tuhan Yesus berkati. Shalom.